Kan menggantungkan talak dengan pekerjaan sendiri atau pekerjaan orang lain, hukumnya boleh. Ataupun menggantungkan kepada terbitnya matahari dan lainnya. Seperti perkataan suami. Seperti contoh perkataan suami, jika saya masuk rumah maka fulanah, maksudnya istrinya, kuceraikan. Ini menggantungkan talak dengan kelakuannya sendiri. Jika saya masuk rumah maka fulanah kuceraikan. Atau jika si fulan, ini orang lain, menggantungkan talak dengan orang lain, pekerjaannya orang lain. Atau jika si fulan, orang lain, masuk rumahku maka dia, istri, kuceraikan. Ini kalau umpamanya ada mantan istrinya ini. Mantan istrinya, mantan dari istrinya. Istrinya punya mantan. Umpamanya siapa? Istrinya punya mantan namanya Bejo. Nah, terus bilang, kalau Bejo sampai masuk rumah sini, berarti kamu yang ngasih izin, kamu saya ceraikan. Nah, ini menggantungkan talak dengan pekerjaannya orang lain. Atau di sini contohnya Bejo. Terus, atau jika terbit matahari maka fulanah kuceraikan. Maka fulanah kuceraikan. Ini kalau umpamanya tanggal atau hari. Jika sudah hari Senin atau jika sudah tanggal 17 Agustus maka fulanah aku ceraikan. Nah, ini salah satu contohnya menggantungkan talak dengan terbitnya matahari. Dan kapan saja terjadi peristiwa yang digantungkannya seperti itu, maka terjadilah tolak. Jadi menggantung talak itu hukumnya boleh dan sah berlaku. Sah dan berlaku. Yang penting terjadi beneran. Ustadz, apa faedahnya? Menggantungkan talak ini apa faedahnya? Faedahnya menggantungkan talak ini untuk kemaslahatan si istri atau kemaslahatan si suami, sama bisa. Intinya untuk kemaslahatan. Ada beberapa masalah. Contoh yang banyak nyampe ke Ustadz. Ustadz, perempuan ini bingung Ustadz. Gimana? Dia tidak ada yang menafkahin. Tapi dia dulu pernah bersuami Ustadz. Kemudian suaminya merantau ke Saudi atau merantau ke NTT, Lombok, Malaysia, Singapura, Thailand, Hong Kong, terserah wis. Pokoknya merantau. Lah setelah berangkat merantau Ustadz tidak dikasih nafkah Ustadz. Sekarang sudah nyampe 1 tahun, dia ngurus anaknya. Dia sekarang bingung Ustadz, dia tidak dikasih nafkah, apakah jatuh cerai atau enggak? Suaminya tidak bilang cerai Ustadz, tapi tidak dikasih nafkah juga, tidak dikirim nafkah. Nah, dari permasalahan ini, solusi yang terbaik adalah menggantungkan talak. Kalau di surat nikah, itu di surat nikah yang paling belakang itu ada talik talak. Itu kalau diucapkan bagus. Cuma momennya kalau ketika pernikahan tidak baik. Itu diucapkannya nanti ketika di dalam itu, atau ketika sudah, ya pokoknya privat lah, privasi. Tapi diucapkan itu bagus itu. Untuk kemaslahatan laki-laki atau kemaslahatannya perempuan. Kayak gini kasihan, anaknya kasihan, harus ditinggal ibunya harus kerja karena mau ngasih makan anaknya. Dan si perempuan juga sama seperti manusia, sama manusia biasa, dia juga punya syahwat. Gimana kalau datang syahwatnya, suaminya tidak ada kabar sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun tidak ngasih nafkah, tidak ngasih kabar apa-apa. Solusinya adalah taklik talak, menggantungkan talak. Di surat nikah yang paling terakhir itu ada kalimatnya, ya sekira-kira seperti ini. Jika saya
tidak menafkahi istri saya selama 4 bulan lebih, maka istri saya kuceraikan. Bagus ini. Jadi ketika ada apa-apa, tidak semua suami yang kemudian kerja itu hidup dan kawin lagi, tidak ada semuanya. Takutnya ada apa-apa atau kecelakaan di tengah perjalanan, naik kapal, kapalnya karem di tengah lautan, akhirnya mati. Lah kalau udah ada taklik talak, maka tetap dihukumi ini istrinya orang perempuan ini. Sampai kapan Ustadz kalau ada kejadian seperti itu? Sampai semua teman-teman suaminya mati semua, baru bisa dihukumi mati. Butuh berapa puluh tahun itu. Makanya kasihan kalau tidak ada taklik talak, kasihan. Makanya kalau sebelum berangkat kalau datang ke rumahnya kiai, ke rumahnya ustadz yang ngerti, pasti diarahkan ke sini. Karena untuk kemaslahatan istrinya juga, kemaslahatan untuk anaknya, kemaslahatan untuk keluarganya. Takut ada apa-apa leh. Hati-hati. Ayo ucapkan taklik talak, gantungkan talak. Jika saya tidak menafkahi istri saya lebih dari 3 bulan, tidak ngirim uang, maka istri saya kuceraikan. Sudah enak wes. Umpama ada apa-apa, kecelakaan di tengah perjalanan, lewat 3 bulan otomatis istrinya langsung terceraikan, langsung melaksanakan iddah. Ketika sudah mulai melaksanakan iddah, selesai masa iddahnya, boleh menikah lagi dengan orang lain. Itu faedahnya taklik talak atau menggantungkan talak. Bisa difahami ya? Sekarang kita berada di sini. Hukum menggantung talak itu boleh. Itu yang pertama kali dasarnya. Menggantungkan talak itu hukumnya boleh. Digantungkan dengan apa Ustadz? Dengan pekerjaannya sendiri. Seperti tadi contohnya, kalau saya masuk rumahnya fulan, kamu saya ceraikan. Boleh dan sah. Ya, ini untuk jaga-jaga yang perempuan. Umpamanya yang laki-laki punya mantan, apa punya mantan pacar, apa punya mantan istri atau apa. Kemudian biar percaya, ayo kalau kamu emang berani setia sama aku, katakan, kalau saya masuk rumahnya mantanku, maka saya diceraikan. Ayo ucapkan. Nah, kalau ngucapin itu kan juga maslahat. Itu salah satu maslahatnya. Itu digantungkan dengan pekerjaan sendiri atau digantungkan dengan pekerjaan orang lain. Yang perempuan contohnya yang punya mantan tadi dicontohkan dengan bejo. Kalau sampai bejo masuk rumah sini, maka kamu saya ceraikan. Suami bilang kayak gitu sama perempuannya. Jadi kalau kapanpun bejo masuk ke rumah, langsung tercerai itu perempuan itu. Otomatis tidak usah diucapkan lagi. Balik lagi. Namun kalau pekerjaan itu tidak terjadi, maka talak pun tidak terjadi. Tenang. Kalau kejadiannya tidak terjadi, maka talaknya juga tidak jadi. Jadi bukan harus pas jatuh talak ketika menggantungkan talak itu, enggak. Kalau memang terjadi apa yang digantungkan, maka terjadi talaknya. Tapi kalau tidak terjadi apa yang digantungkan, maka tolaknya juga tidak terjadi. Bisa difahami ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Sudah, Mafi. Lanjut kita ke adawatut ta'liq. Masyaallah, Bapak Saleh. Jazakumullah khair. Ahlan. Adawatut ta'liq. Huruf-huruf menggantungkan talak. Huruf-huruf menggantungkan talak itu ada beberapa macam dan hukumnya beda-beda. Kita kenalan dulu dengan huruf-hurufnya. Huruf-huruf menggantungkan talak adalah 1. In. Kalau terjemahannya jika. 2. Idza. Apabila. 3. Mata. Kapan saja. 4. Mahma. Apa saja. Ayun. Yang kelima, kapan waktu. Yang keenam, kullama, setiap kali.
Yang kemudian selanjutnya, man fa'alat, siapa di antara kalian atau istri yang melakukan seperti ini, maka akan saya ceraikan. Nah, itu huruf-hurufnya tolak. Itu nanti ada nazamnya, kalian harus hafalan. Ada watu ta'liqi fi nafyi lil fawri siwain wa fi thubuti ra'awha ala tarahi ila idham al mali wa syi'ti wa kullama karraruha. Ini besok pertemuan lagi disetorkan. 6. Sudah, serta huruf-huruf lain yang menyerupainya. Baik, sekarang sesudah kita kenalan dengan huruf-hurufnya talak, kita harus mengetahui hukum-hukum dari huruf-hurufnya talak. Setiap pemakaian huruf ini, maka hukumnya tidak sama dengan huruf yang satunya. Banyak yang seperti itu. Jadi tidak semua huruf-huruf tolak faedahnya itu satu. Enggak. Hukumnya beda-beda. Baik, ini hukum huruf-huruf menggantungkan talak. Sebagian ulama telah menazamkan, dibuat nazam mengenai hukum huruf-huruf menggantungkan talak yang berdasarkan syarat terjadinya perkara yang digantungkan. Dengan hukumnya gimana? Seketika jatuh talak atau tidak seketika. Nah, itu yang dibahas. Hukum yang beda-beda maksudnya talaknya bisa jatuh atau tidak. Itu tergantung dari pemakaian huruf-hurufnya. Talaknya jatuh atau tidak, seketika atau tidak. Terus dengan perkataan, nah ini perkataan, ini terjemahan dari bahasa Arabnya. Dilihat bahasa Arabnya, ada watut ta'liqi fin nafyi lil fawri siwain wa fi thubuti ra'auha litarahi illa idham al mali wa syi'ti wa kullama karraruha. Terjemahannya, huruf-huruf menggantungkan talak jika dia menunjukkan arti nafi. Kalau menunjukkan arti nafi, ada tidaknya, maka menunjukkan arti seketika selain huruf in. Dan pada arti subut itu kebalikan dari nafi. Para ulama berpendapat tidak menunjukkan arti seketika, kecuali bila digantungkan lafadz idza yang disertai dengan menyebut uang setelahnya. Begitu juga lafadz syi'ti. Adapun lafadz kullama menunjukkan arti berulang-ulang. Ini hanya terjemahannya. Keterangannya, baik. Makna nazam ini adalah jika huruf menggantungkan talak masuk ke dalam fi'il yang manfi, lah syarat-syarat tadi in, idza. Kalau masuk ke fi'il yang manfi itu bermakna tidak ya. Manfi itu ada arti tidaknya. Jika kamu tidak makan, lah ada tidaknya. Itu namanya kalimat manfi. Jika kamu tidak tidur, nah, ada kalimat tidaknya. Berarti kalimatnya adalah kalimat manfi. Seperti contohnya, idza lam taf'ali kadza. Apabila kamu tidak melakukan ini, maka kamu saya cerai. Nah, kalimat ini kalimat manfi. Atau contohnya, mata lam taf'ali kadza. Kapan saja kamu tidak melakukan ini, nah, maka kamu saya cerai. Atau ayyu waqtin lam taf'ali kadza. Di waktu apa saja kamu tidak melakukan ini, kamu dicerai. Kalau kalimatnya manfi, gimana hukumnya? Nah, lanjut. Semua pernyataan ini mengandung arti seketika. Artinya, apabila berlalu setelah lafadz-lafadz yang telah disebutkan di atas beberapa saat yang memungkinkan untuk melakukan pekerjaan yang telah digantungkannya, kemudian dia tidak melakukannya, maka dia telah ditalak. Terkecuali apabila yang digunakan adalah lafadz in, jika.
karena lafaz tersebut tidak menuntut arti seketika. Baik, balik lagi ke bahasa Arabnya. Ada waktu ta'liki fin nafyi lil fauri. Semua huruf-huruf talak yang manfi, fin nafyi itu yang kalamnya manfi, itu lil fauri. Itu berarti seketika, harus. Jadi harus. Ustadz bilang, ada seorang suami bilang kepada istrinya, jika kamu tidak makan mie sepix, maka kamu saya cerai. Loh, kemudian berlalu waktu, setelah suaminya bilang seperti itu, bisa istrinya langsung makan sepik nih, langsung dibuka, langsung dimakan, biar tidak terjadi tolak. Loh, tapi istrinya malah tidak dilakukan memang. Kan lafadznya suaminya, jika kamu tidak makan mie sepik, maka kamu saya talak. Jika tidak makan, kamu saya talak. Loh, sampai 5 menit, padahal ada waktu sudah untuk bisa makan sepik mie ini. Ternyata tidak dimakan. Maka langsung jatuh talak. Itu artinya seketika. Jadi berfaedah harus langsung. Apakah langsung jatuh talak atau langsung batal tolak? Itu artinya ada waktu ta'liki fin nafyi lil fauri. Huruf-huruf ta'lik yang dalam kalam manfi itu harus seketika. Seketika jadi tolak atau seketika batal tolak. Paham sampai sini? Halo, paham? Naam. Siwa in, selain in. Tapi kalau huruf tolaknya yang dipakai adalah in, illam ta'kuli hadza fa anti talik. Jika kamu tidak makan ini, maka kamu saya cerai. Lah, kalau pakai in itu tidak berfaedah lil fur. Tidak harus langsung terjadi tolak atau batal tolak, enggak. Faedahnya litarahi. Litarahi. Akala. Jadi artinya litarahi itu apa? Nanti yang penting selama masih bisa makan mie ini, tidak jadi tolak. Tidak jadi tolak. Kecuali kalau memang sudah benar-benar tidak mungkin untuk bisa makan mie ini. Umpamanya mie ini akhirnya dimakan sama orang lain. Akhirnya istrinya yang ditaklik itu tidak bisa makan mie ini lagi sudah. Ketika sudah seperti itu, maka baru jatuh talak. Fahamin ya, Faham ya? Ini sering kejadian ini loh. Ini sering kejadian. Kalau kamu tidak melakukan seperti ini, maka kamu saya talak. Sering kejadian ini dalam keluarga. Dikira tidak jatuh, padahal jatuh. Cuma jatuhnya itu apakah langsung atau tidak langsung. Alas, sudah ya. Nah, kemudian lanjut. Semua pernyataan ini seandainya dia berkata, illam tadkhulid dar fa anti talik. Jika kamu tidak masuk rumah, maka kamu ditalak. Maka tidak terjadi tolak dengan berlalunya beberapa saat yang mungkin melakukan pekerjaan yang digantungkannya, yaitu masuk rumah. Kan pakai ini. Ini yang dikecualikan, pakai ini nih. Litarahi, bukan lilfur. Dan bisa jadi talak apabila tidak bisa masuk rumah sama sekali, seperti dikarenakan rumahnya hancur atau telah matinya salah satu di antara suami dan istri. Berarti memang asli tidak bisa masuk sudah, maka langsung jatuh talak. Ini yang in itu lil tarahi, bukan lil fur. Kalau yang lil fur, ya harus segera jatuh talak atau segera batal tolak.
tolak. Faham ini ya? Nah, Ustaz tidak bisa ngelihat wajahnya kalian, tidak paham mukanya ke muka paham atau muka tidak paham, pakai satir ini, pakai papan. Paham ya? Nah, yang penting kalian bilang paham, alas. Ustaz anggap husnudzon kalian paham beneran. Kemudian, bila huruf-huruf menggantungkan talak masuk ke dalam fi'il yang musbat. Sekarang bahas adawatut ta'liq yang masuk ke kalam musbat. Musbat itu kebalikannya nafi, tidak ada tidaknya. Kebalikan manfi. Seperti apa Ustaz? Seperti perkataan in kallamti Zaidan. Jika kamu berbicara dengan si Z, lah ini kan tidak ada tidaknya. Berarti kalam musbat. Kalau ada tidaknya, kalam manfi. Umpamanya ngomong seorang suami kepada istrinya, jika kamu berbicara dengan Z, cemburu sama Z, sering ngomong sama Z. Terus suaminya ngomong, jika kamu berbicara dengan Z, maka kamu saya cerai. Atau idza dakhaltid dar, apabila kamu masuk rumah itu, rumahnya si Z, kamu saya cerai. Atau pakai kalimat yang musbat, pakai mata. Mata amilti kadza, kapanpun kamu melakukan itu, maka kamu saya cerai, dan sebagainya. Gimana hukumnya? Ketika terjadi pekerjaan yang digantungkan, maka terjadi cerai. Tidak harus langsung. Kalam musbat itu tidak harus langsung litarahi. Artinya kapanpun dilakukan maka terjadi cerai. Selama tidak dilakukan tidak terjadi cerai. Itu kalau kalam musbat. Terkecuali, ada kecualiannya juga, apabila menggantungkannya dengan huruf in atau idza yang disertai dengan menyebut harta setelahnya atau lafadz syi'ti. Kalau pakai in atau idza dalam mentaklik talak perempuannya dia, pakai in atau idza, terus disambung, diembel-embeli dengan harta. Diembel-embeli dengan harta. Hitab, lanjut. Hitab kepada istri, lafadz ini mengandung arti fauriyah. Maka yang pertamanya kalam musbat itu lil tarahi berubah menjadi lil faur. Harus segera terjadi tolak atau segera batal tolak. Itu artinya lil faur. Contoh seperti perkataan, lanjut di kitabnya dilihat. In daminti li bikadza fa anti talik. Jika kamu istri menjamin untuk memberi saya uang berapa? 100.000, maka kamu saya cerai. Atau in abra'tini min kadza fa anti talik. Umpamanya suaminya punya utang ke istrinya. Loh, suami bisa punya utang ke istri Ustaz? Iya. Istri juga bisa punya utang ke suami Ustaz? Iya bisa. Bisa berhutang ke suami atau suaminya hutang ke istrinya, bisa. Karena hartanya masing-masing. Hartanya masing-masing. Kalau si suami punya pekerjaan, ya hartanya bukan langsung otomatis milik istri, enggak. Makanya enggak boleh tiba-tiba ngambil suaminya, ngambil uangnya suami, enggak ngomong, langsung disedekain. Itu si istri dapat dosa, suaminya dapat pahala sedekah. Kalau ada izin, ya, atau maksa, izin tapi ngancem, kasih ya, loh, tidak mau ngasih, awas kau ya, wah, itu ngancem itu yang perempuan dosa, yang laki-laki dapat pahala sedekah. Umpama, si suami punya utang, anggap 10 juta kepada si istri, pakai uangnya si istri. Kemudian suaminya bilang, jika kamu membebaskan aku dari hutangmu yang kepadaku, maka kamu saya ceraikan. Suaminya punya hutang ke istrinya 10 juta.
kalau kamu membebaskanku dari hutang aku kepadamu 10 juta, dibebasin, akhirnya saya tidak punya hutang, lunas, maka kamu saya cerai. Nah, ini kan kalamnya kalam musbat. Kalamnya kalam musbat. Seharusnya litarahi, tapi karena berhubungan dengan uang, maka ini lil faur. Artinya harus terjadi waktu itu talak atau batal tolak. Itu artinya lil fauri, harus segera. Nah, jadi lanjut. Jika istri memberi apa yang telah disebutkan atau membebaskan hutangnya seketika, maka terjadilah cerai. Jadi kalau memang langsung, jika kamu ngasih saya uang 10 juta, maka kamu saya cerai. Istrinya langsung bilang, iya wis, saya sanggup 10 juta. Langsung dikasih 10 juta. Ini 10 juta. Atau transfer. Ini langsung tak transfer. Ditransfer. Maka langsung terjadi cerai. Tapi kalau tidak langsung, maka batal cerai. Ya kata. Mafhum ya? Lanjut, lihat kitabnya. Dan apabila berlalu beberapa saat setelah ia menggantungkan talaknya di hadapan istrinya, ataupun tatkala si istri tidak ada di hadapannya, kemudian ia mengetahui talak atasnya, dan pada waktu itu ia bisa melakukan pekerjaan yang digantungkan itu, kemudian ia tidak melakukannya, maka tidak terjadi tolak. Kata. Mafhum ya? Nah, terus lanjut. Demikian juga seandainya ia menggantungkan dengan huruf in atau idza disertai syi'ti. Wah, ini bahaya ini. In sama idza disertai dengan kalimat syi'ti. Contoh seperti perkataan in syi'ti tolak fa anti tolik. Wah, ini bahaya ini. Wahai istriku, umpamanya seorang bilang, wahai istriku, jika kamu menginginkan cerai, jika kamu menghendaki talak, maka kamu saya talak. Aduh, bahaya ini. Karena istri itu pikirannya pendek. Ngamuk dikit langsung wes pesa. Minta cerai. Pakai in atau idza. Idza syi'ti tolak fa anti tolik. Jika apabila kamu mau talak, maka kamu saya talak. Aduh. Maka lafadz ini menunggu jawaban seketika. Kalimat in, idza sama syi'ti yang musbat itu lil faur. Harus terjadi hukumnya seketika. Artinya langsung seketika itu talak jatuh atau seketika itu batal tolak. Kan ngucapinnya jika kamu mau. Seandainya si istri langsung menjawab syi'tu tolak, iya saya mau talak, maka terjadi tolak. Tapi jika dibilang kayak gitu ternyata tidak langsung ngucapin, saya mikir bisa ndak ya, oh tapi kepikiran rek, nanti gimana saya terus kerja mana gini, oh ya wis talak aja wis, iya, oh udah ada wis, udah jadi. Itu artinya lil faur, harus langsung. Hakadha. Mafhum ya? Nah, Alia paham Alia? Alia? Paham ya? Siapa lagi ini? Di depan ini siapa? Manzila. Tak lupa Manzila. Faham Manzila ya? Nah, sudah cukup sampai sini. Ada pertanyaan? Sudah bel ya? Alas wes. Berarti pembahasan huruf ta'liq kita cukupkan dulu sampai sini. Masih setengah masih. Selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Alas ya, maaf soal ya. Apa Zila? Ya. Dapat 1 bulan menyesal. Menggantungkan talak itu harus tahu lafadznya Manzila.
apakah manfi atau musbat, itu intinya manzilah. Yang kita bahas itu ini. Nah, gimana contohnya? Nah, buat contoh, sering kejadian. Kayak apa contohnya? Kayak apa itu? Menggantungkan talak, kemudian menyesal. Kayak apa? Gimana? Yang gimana? Iya. Tidak harus sama dengan kitab, enggak. Orang itu menggantungkan talak sekarepan. Contoh. Lah, jika orang laki-laki ini masuk ke rumah, maka kamu saya talak. Ya, itu kalau musbat. Musbat, betul. Terus. Tidak bisa. Karena ini litarahi. Kalau musbat itu lil faur. Wa fit tarahi lil fauri. Tarahi lil fauri. Siwain wa fit thubut ra'auha ala tarahi. Ditarik lagi, tidak bisa. Kalau sudah ngomong, kalau fulan ini masuk rumah sini, maka kamu saya cerai. Tidak bisa ditarik. Terus gimana Ustaz? Ya, kan kejadiannya cuma satu kali. Umpamanya laki-laki ini masuk rumah beneran, terjadi cerai, langsung rujuk. Kan masih sisa dua. Kan hak cerainya suami itu ada berapa? Nah, paham? Tidak usah wis, jangan gantung-gantungkan talak, ruwet hukumnya. Lebih baik tidak usah pakai talak-talakan. Jazakumullah khair. Nah, sudah? Paham ya? Intinya itu di nazam itu ya. Ada waktu ta'liki fi nafi lil faur. Ta'lik itu kalau nafi untuk faur. Siwain wa fi thubuti ra'auha lit tarahi. Kalau kalamnya musbat itu tarahi. Jadi tidak harus langsung kejadiannya. Kapanpun masuk rumah, kayak tadi contohnya, kalau fulan masuk ke rumah sini, maka kamu saya cerai. Ya tidak harus langsung. Kapanpun fulan itu nanti masuk rumah, langsung terjadi cerai. Karena kalau musbat itu litarahi. Tidak harus langsung seketika jatuh talak atau batal talak. Itu kalau kalam musbat. Naam. Kelas paham ini? Naam. Ayo sekarang ganti pelajaran Muqaddimah Hadramiyah. Siapa sekarang yang baca? Balgis Al-Hamid ya. Nah, ayo Balgis, bismillah. Amin. Bawarith loh. Bawarith ini wiwi kayaknya. Apa lain ya? Bukan ini. Oh, Bawarith ini Isma. Nah, ikut live Isma. Taklim. Buka kitab Isma. Muqaddimahnya dibuka lagi. Ayo, muqaddimah. Apa? Faslun fi. Nah, fasal baru sampai kita di dalam pembahasan mujibatul ghusli yang mewajibkan mandi. Nah, ayo lanjut. Mujibatul ghusli yang mewajibkan mandi. Perlu kita ketahui dulu, mandi bahasa Arabnya ghuslun.
pakai doma. Mujibatul ghusli, yang mewajibkan mandi. Kalau pakai doma, guslun artinya mandi. Kalau pakai fathah artinya mencuci. Ghuslul yadain, mencuci kedua tangan. Itu kalau pakai fathah. Kalau pakai kasroh, ghislun. Ghislun itu artinya sesuatu yang dipakai mandi. Itu ghislun. Bahasa Arab beda harokat, beda arti. Nah, sudah itu. Secara bahasa, mandi ini hanya mengalirkan air. Yang penting ngalirin air namanya mandi. Adapun menurut syariat, yang dimaksud mandi di dalam agama Islam adalah mengalirkan air ke seluruh badan menggunakan niat. Menggunakan niat. Itu mandi di dalam syariat. Baik. Mandi itu hukumnya beda-beda. Mandi hukumnya beda-beda. Satu, kadang mandi itu hukumnya wajib. Kadang mandi itu hukumnya wajib. Kapan? Ketika junub. Mandi hukumnya wajib ketika junub. Kalau junub wajib mandi. Nah, itu satu. Dua, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kapan mandi itu hukumnya sunnah? Seperti mau sholat Jumat dan sholat hari raya, hukumnya sunnah untuk mandi. Dua. Tiga, hukumnya mubah. Mandi hukumnya mubah. Naam. Ahlan. Hukumnya mubah mandi itu. Kapan? Kalau hanya niat untuk menyegarkan badan, tanpa niat yang lain, tanpa niat yang soleh. Tapi kalau ada niat yang soleh, niat soleha, niat yang baik, kenapa kamu mandi? Mau ikut taklim, sunnah sudah mandinya. Kenapa kamu mandi? Mau baca maulid, sunnah, dapat pahala, mandinya dapat pahala. Tapi kalau hanya niat untuk menyegarkan badan, dan tambahan niat-niat yang lain, hukum mandinya mubah. 4. Hukum mandi makruh. Kapan Ustaz? Bagi orang yang berpuasa jika mandinya tenggelam dengan menyelam, hukumnya makruh. 5. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Haram ini ada dua. Ada haram yang sah tetap, yaitu jika mandi dengan menggunakan air milik orang lain tanpa izin, atau gosop. Menggunakan air hasil gosopan hukumnya haram, tapi sah. Kalau digunakan untuk mandi junub contohnya, tetap sah. Yang kedua, ada haram yang tidak sah. Seperti apa? Perempuan haid niat mandi wajib. Lah, ini hukumnya haram dan tidak sah. Kan lagi haid. Loh, lagi haid kok niat ibadah dengan mandi wajib, niat mandi wajib. Dosa, tidak boleh. Kata sudah tuh.
Nah, kemudian ayo lanjut. Mandi itu hukumnya wajib jika terjadi salah satu dari 6 hal. Apa itu? Nah, ayo lanjut Balgis. 1. Al-maut, kematian. Sudah, tunggu dulu. Kematian. Seseorang kalau sudah mati, maka dia memiliki hadas besar. Salah satu yang diwajibkan kepada orang yang mati itu adalah disolatin. Orang boleh disolatin harus suci dari hadas. Maka orang yang mati wajib untuk menghilangkan hadas besar. Gimana cara menghilangkan hadas besarnya? Dimandiin. Kakalah. Jadi orang kalau mati itu apa Ustaz? Mati itu terpisahnya roh dari badan. Itu mati. Ketika seseorang mati, maka dia wajib untuk dimandikan. Nah, kemudian selanjutnya apa itu? Apa? Wal haidu, yang kedua adalah haid. Ini yang khusus untuk perempuan. Jadi ada 3 hal yang mewajibkan mandi khusus untuk perempuan. Ada 3. Ini 1, haid. Kemudian selanjutnya apa lagi? Nifas. Kalau nifas, haid sama nifas, olah saya mafhum ya. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahimnya perempuan karena kesehatan. Ketika sehat, bukan karena sakit. Sehat di waktu-waktu yang tertentu. Ada babnya khusus, babul haid. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian apa lagi yang khusus untuk perempuan? Wal wilada, dan melahirkan. Ketika seorang perempuan melahirkan, maka dia memiliki hadas besar. Walaupun yang dilahirkan adalah berupa apa? Ayo lanjut. Apa? Walau alaqatan wa mudghatan. Walaupun yang dilahirkan, yang keluar masih berupa gumpalan darah atau gumpalan daging. Gumpalan daging sudah umur 4 bulan. Adapun gumpalan darah ini masih umur 80 hari. Gumpalan darah kan arba'ina yawman nutfah. Selama hari pertama sampai hari ke-40 masih berupa setetes air mani. Setelah 41 sampai hari ke-80 itu berupa gumpalan darah. Ketika itu kalau dilahirkan atau gampangnya keguguran, perempuan yang keguguran kalau sudah berbentuk gumpalan darah, dia wajib mandi. Apa ini? A new like was auto posted to help you attract more viewers. View it in live highlights. Apa itu? Apa otomatis nanti dimasukkan videonya? Naam Isma Tawarith. Gitu ya. Jadi ingat, perempuan yang keguguran dan yang digugurkan sudah berumur lebih dari 40 hari, dia wajib mandi. Awas. Kalau tidak mandi, sholatnya tidak sah. Karena dia bernama punya hadas besar. Saya tahu artinya Ustaz. Apa itu? Apa maksudnya? Musahabatur rijal. Apa itu artinya? Now highlight was auto posted to help you attract more viewers.
view it in live highlights. Apa itu artinya? Naam. Terus lanjut Balgis. Wabila rutubatin, walaupun tanpa basah apapun, kering jak keringnya. Yang dilahirkan ketika keguguran kering jak keringnya. Nah, walaupun kering yang dilahirkan masih berupa gumpalan darah, pluk, wajib mandi. Kata. Terus selanjutnya Balgis, apa lagi? Assalamualaikum Ustadz, saya Engki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya Saiful aja. Foto nasobung Saiful sampean. Kemudian lanjut Balgis, apa itu? Wal janabatu bi khurujil madi. Sudah wis. 3 hal yang khusus untuk perempuan sudah selesai. Ditambah 1 tadi, yaitu mati. Berarti sudah 4. Yang kelima yang mewajibkan mandi adalah al-janabah junub. Al-janabah yaitu junub. Apa itu junub? Junub itu secara bahasa artinya al-bu'du, jauh. Adapun menurut syariat adalah amrun i'tibari, sesuatu yang dianggap ada di dalam badannya seseorang dan itu menghalangi dia boleh sholat. Itu junub. Apa yang menyebabkan seseorang dihukumi junub? Apa yang menyebabkan seseorang dihukumi junub? 1. Khurujul mani, keluar mani. Keluar mani. Keluar mani ini bisa laki-laki, bisa perempuan. Keluar mani ini bisa dalam keadaan tidur atau terjaga. Jawab adzan dulu. Boleh Najib perboleh Ustaz. Engki, Masya Allah. Najib, Mak Saifulnya mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab adzan Timin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz Latif. Sambil ngaji nih kan ke adzan istirahat ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Pulangnya jam berapa Ustaz? Pulangnya jam 11.45. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban ya habibi wa qurrata aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'ala shalah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alal falah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah
آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقنا وإياهم لطاعتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Ustazah Nadhirah ngajar, masih ngajar. Siapa ini martabak telur? Namanya tok martabak telur. Ustaz seneng sama martabak telur. Di mana tempatnya jual martabak telur? Mau beli? Tak ke pondok Ustaz, Keran Abid. Tak ke Pangki Ajunan. Malam hari Kamis ke Dalwa Ustaz. Ziarah Lahdah dari Gresik sebentar. Langsung balik. Hari Rabu waktu itu Syekh Sami Al-Kohali yang ngajar halaqah maghrib. Nah, ayo lanjut. Junub itu satu, dengan keluarnya air mani. Dengan keluarnya air mani bisa terjadi ke laki-laki dan perempuan. Tidur atau terjaga, pokoknya keluar mani, maka memiliki hadas besar dan ketika mau sholat wajib mandi. Mani itu ada tanda-tandanya. Paling tidak tandanya mani itu ada 3. Salah satunya ada, berarti itu memang mani. Maka hal tersebut adalah mani. Apa Ustaz tanda-tandanya yang 3 itu? Ayo lanjut Balgis. Wa yu'rafu bidadaffukihi, 1, diketahui kalau itu mani dengan tadaffuk, keluarnya muncrat. Tidak seperti kencing. Kalau kencing langsung ngalir, curus. Tapi kalau mani enggak, muncrat. Cret. Itu namanya tadaffuk. Terus selanjutnya tanda yang kedua, auladzah bi khurujihi, atau merasakan kelezatan ketika keluar. Ada yang keluarnya tidak tadaffuk tapi lezat ketika keluar. Sudah, yang penting ada satu saja tandanya itu mani. Tidak harus 3-3-nya ada. Ini yang penting ada salah satu dari 3 tanda ini, maka itu mani. Terus lanjut. Aurihi ajinin, atau berbau adonan tepung. Terus rotban, ketika basah. Ketika masih basah, bau adonan tepung. Terus aubaya di baidin jafan, atau berbau putihnya telur ketika kering. Lah ini tanda-tandanya mani. Saya bangun tidur, ada sesuatu yang lengket di kasur atau di sarung atau di celana. Ini mani apa bukan Ustaz? Ada ndak salah satu tanda dari 3 ini? Tadi malam kamu merasakan lezat ndak? Kayak ada apa gitu? Ternyata lezat, enak ketika keluar. Ketika ada kelezatan, maka itu mani. Enggak Ustaz, enggak lezat Ustaz. Tadafuk apa enggak? Enggak tahu Ustaz, kan waktu tidur. Nah, tinggal satu, baunya. Apakah bau adonan tepung ketika basah atau ketika sudah kering bau putihnya telur apa enggak? Kalau bau putihnya telur berarti itu dihukumi mani. Kalau 3-3-nya tidak ada Ustaz, ya sudah, berarti itu tidak dihukumi mani. Kata. Oh, kenapa? Kok ngelek? Akala. Mafhum ya? Junub karena keluar mani. Atau junubnya karena apa? Terus lanjut. Kemudian yang mewajibkan mandi selanjutnya ilajil hasafa au godriha, memasukkan hasafah. Hasafah itu kemaluannya laki-laki.
bagian depan. Au qadriha atau kadarnya. Yang bagian depan itu sudah masuk. Atau yang sering disebut dengan helm. Masuk fi farjin, di dalam kemaluannya perempuan. Kalau sampai masuk, ya sudah wajib untuk mandi. Hakadha. Nah, kemaluan itu mana batasannya, Ustaz? Batasannya adalah daerah di mana tidak diwajibkan dibasuh ketika cawi, ketika istinja. Daerah di mana tidak wajib dibasuh ketika istinja. Nah, berarti udah dalam, sudah. Tidak kelihatan. Tidak kelihatan, sudah bagian dalam. Masuk ke bagian sana, maka wajib untuk mandi. Terus lanjut. Walau duburon, walaupun kemaluan belakang yang dimasuki sama hasyafah. Tidak harus kemaluan depan. Terus lanjut. Au farji maitin, atau yang dimasukin adalah kemaluannya mayit. Yang hidup junub dia. Atau terus au bahimatin, atau hewan. Bahimah hewan. Walaupun tidak disahwatin hewannya, tidak urusan. Yang penting zakarnya masuk. Yang penting zakarnya masuk, kemaluan punya laki-laki masuk ke farjinya perempuan, ya sudah wajib mandi. Walaupun tanpa syahwat, walaupun tanpa gum, walaupun tidak inzal, walaupun tidak keluar mani. Dan walaupun pakai penghalang, kain atau plastik atau yang lainnya. Pakai kondom atau pakai tisu atau pakai apa, lap-lap. Maksudnya biar tidak kena wajib mandi. Oh, tetap wajib mandi, tetap namanya zina. Kalau bukan suami istri tetap namanya zina. Halo, gimana? Kami telah mendeteksi adanya ketidakaktifan selama live Anda saat ini. Selesaikan verifikasi untuk melanjutkan live Anda saat ini. Selesaikan verifikasi. Mana verifikasinya? Loh. Live akan berakhir dalam 1 menit. Tidak paham. 6. Makanya ada tebak-tebakan di dalam kitab Bejuri itu. Ada seorang laki-laki yang masuk ke dalam gua. Terus setelah masuk ke dalam gua, agak lama dia keluar. Atau walaupun sebentar, 5 menit masuk ke dalam gua, sudah cok masuknya. Kemudian dia keluar. Setelah keluar, dia baru sadar ternyata gua yang dia masuki adalah farjinya perempuan, raksasa. Kemaluannya perempuan raksasa. Goa. Pertanyaannya, wajib mandi apa enggak? Jawabannya, hukumnya wajib. Karena masuknya kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan, yang mewajibkan mandi tidak harus dengan syahwat. Walaupun tanpa syahwat tetap wajib mandi. Walaupun tidak sengaja.
Ya kan ini tidak sengaja. Dikira gua dimasukin. Ternyata ketika sudah keluar, lu gerak-gerak ternyata. Ternyata adalah raksasa. Yang wajib mandi laki-laki apa perempuan? Dua.